Manchester United mengalahkan Fulham 2-1 di Liga Premier di Old Trafford tadi malam untuk menyelesaikan musim di tempat ketiga. 2 assist dari Fred diselesaikan Jadon Sancho dan Bruno Fernandes untuk membalikkan keadaan setelah tertinggal dari gol sundulan Kenny Tete. Kapten Harry Maguire kembali tampil seadanya dengan sejumlah pertahanan yang buruk dan kesalahan individu menyebabkan lahirnya gol Fulham. Mungkinkah ini menjadi laga terakhirnya? Yang juga disorot adalah penampilan Scott McTominay. Meski menyelamatkan muka Maguire di salah satu momen, performanya jauh dari standar. Begitu pula Wout Weghorst yang menyia-nyiakan peluang 99% gol. Ketiga pemain ini menunjukkan bahwa mereka tidak layak ada di skuad musim depan. David De Gea tampil brilian menggalkan penalti Mitrovic, setelah sebelumnya Casemiro melanggar pemain lawan di kotak penalti. Pelatih asal Belanda telah melihat kampanye dimulai dengan cara yang paling buruk. Brighton dan Brentford membantai United dalam 2 pertandingan pertama. Pertanyaan muncul tentang apakah Man United membuat keputusan yang tepat dengan mempekerjakan Ten Hag daripada Mauricio Pochettino. Perubahan haluan sejak saat itu sangat sensasional. United telah mendapat beberapa kekalahan yang tidak perlu musim ini, tetapi itu wajar dalam masa transisi. Lolos kualifikasi ke Liga Champions menunjukkan bahwa Ten Hag membawa United menuju ke arah yang benar. Seusai laga, ia memberi pidato berapi-api kepada fans dan berharap seluruh fans MU mendukung mereka di final Piala FA Sabtu depan. Harry Maguire diancam pelatih timnas Gareth Southgate. Maguire harus bermain secara reguler atau kehilangan tempat di timnas. Ini membuat sang kapten berbicara dengan Erik ten Hag dan staf Setan Merah. Menurut Give Me Sport, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Harry Maguire menjelang musim baru. Setan Merah mengantisipasi kesulitan dalam menjual pemain internasional Inggris bergaji £200.000 per minggu. Setelah mengambil alih klub musim panas lalu, Ten Hag membuat keputusan menentukan pertamanya dengan mencoret Maguire dari starting 11. Keputusan tersebut membantu Ten Hag untuk menciptakan kemitraan selama 1 musim antara Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Duo ini telah menstabilkan lini belakang Manchester United dan membawa mereka kembali ke 4 besar. Sepanjang musim, Meneer secara konsisten membuat Maguire di bangku cadangan, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan jangka panjangnya. Maguire tetap menjadi bek termahal sepanjang masa. Manchester United ingin melepasnya tetapi khawatir mereka akan kesulitan untuk menjualnya langsung karena gajinya yang besar. Manchester United telah mengincar Kim Min-jae dari Napoli sebagai pengganti menjelang jendela musim panas. Namun, agar bek Korea Selatan tiba, Ten Hag merasa perlu untuk mengosongkan ruang dan sejumlah gaji, dan karenanya mereka harus membuang Maguire. Beberapa klub tertarik di pasar Inggris, tetapi ogah membayar biaya tinggi untuk pemain sekelasnya. Klub Italia juga bisa sebagai opsi, tetapi sekali lagi, gajinya terbukti jadi batu sandungan. Manchester United sekarang sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Maguire ke klub lain. Langkah yang disusul menutupi sebagian besar dari gajinya. Maguire tetap menjadi pemain kunci internasional Inggris dan mungkin ingin tetap di Liga Premier. Ada kemungkinan dia bermain di Euro 2024 yang mengharuskan sang bek bermain reguler musim depan. Sementara itu, menurut Il Mattino, bek Napoli, Kim Min-jae, segera merapat ke Manchester United selesai final Piala FA. Sumber berita terkenal Italia telah menyebutkan bahwa Napoli setuju melepas pemain berusia 26 tahun itu jika klausul pelepasan 52,2 juta pound dipenuhi MU. Kim adalah bek setinggi 6 kaki 2 inci, yang tidak hanya solid di belakang tetapi juga produktif di lini serang. Selain itu, ia memiliki kecepatan untuk mengimbangi penyerang tercepat di sekitarnya. Musim pertama Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United
MU berakhir di tempat ketiga klasemen IPL. Dibanding musim-musim sebelumnya, betapa suksesnya kampanye perdana mantan bos Ajax itu, dengan Ten Hag mencapai beberapa pencapaian yang mengesankan. Dengan pengecualian spesialis musim kedua Jose Mourinho, tidak ada manajer sejak Sir Alex Ferguson yang mengumpulkan 75 poin selama kampanye Liga Premier. Pula Gunnar Solskjaer nyaris di masa jabatan keduanya, mencapai 74 poin selama wabah COVID-19. Adapun Mourinho meraih 81 poin dan 25 kemenangan Liga, dengan tim Ten Hag kurang 2 dari pencapaian itu. Namun seperti disinggung sebelumnya, manajer asal Portugal ini terkenal dengan performa puncaknya di musim keduanya. Setelah mencapai finish liga tertingginya di musim tersebut, di setiap klub yang dia kelola kecuali Tottenham Hotspur, yang memecatnya beberapa hari sebelum final Piala Carabao. Penurunan setelah finish kedua Mourinho bisa menulari Erik, tetapi untuk Ten Hag tampaknya United sedang meningkat. Memang, dia hanya manajer kedua dalam sejarah Manchester United yang mencapai total poin lebih dari 70 pada percobaan pertamanya. Ron Atkinson berhasil melakukannya pada musim 1980-1981, dan patut dicatat bahwa divisi pertama Inggris yang lama adalah kampanye 42 pertandingan. Tambahan 9 poin musim ini akan membuat Manchester United sangat tertarik untuk memperebutkan gelar berdasarkan tabel Liga Premier musim ini. Di tengah semua ini, pria berusia 53 tahun itu telah memenangkan Piala Carabao, mengamankan trofi pertamanya dalam waktu 8 bulan setelah mendapatkan pekerjaan itu, dan sekarang mengalihkan perhatiannya ke final Piala FA. Bukan Scott McTominay yang dikabarkan segera diangkut Newcastle United. Satu gelandang yang kabarnya akan segera cabut dari Old Trafford adalah Fred. Sang pemain Brazil mengungkapkan kepada Ten Hag untuk mencari tantangan lain musim depan. Pemain yang tampil brilian hadapi Fulham mendapat tawaran sensasional dari Paris Saint-Germain. Berusia 30 tahun, Fred merasa tak akan mampu bersaing di skuad setan merah yang membutuhkan peremajaan. Salah satu opsinya bermain di tim PSG yang lebih santai. Tak hanya raksasa Prancis, manajer Fulham membujuk Fred bergabung dengannya di tim London. Marco Silva ingin membangun skuad musim depan dengan pemain pengalaman dan biaya murah. Fred adalah salah satu targetnya. Inikah akhir pengabdian Fred di Old Trafford? Sementara itu, keluarga Glazer menunda pengumuman siapa pemilik baru MU hingga final Piala FA Sabtu depan. Pundit menduga ini adalah upaya Glazer menekan Sheikh Jassim untuk melakukan upaya final, penawaran sesuai bandrol yang diinginkan pengusaha serakah tersebut.